individu. Cuman gue ngomongin di sini kasih info karena ini tuh jarang banget diomongin di sosial media Indonesia ya kan. Mungkin karena kalian sibuk lihat yang joget-joget di TikTok ya kan, gitu kan. Hello guys, jumpa lagi sama Bacot Aja Dulu ya. Udah lama nih nggak bikin video, bener kan? Hampir sebulan apa? Lama-lama terakhir agak males gitu bikin video. Kenapa? Karena sebelum bikin video apa yang mau ngomongin udah keburu terjadi. Nah itu yang bikin bete banget. Baru mau ngomongin di video, bikin video, udah keburu terjadi ya kan? Kayak waktu kemarin gua ngomongin apa yang di ban segala macem tentang inflasi, udah keburu kejadian ya kan. Makanya sekarang kita mau ngomongin yang belum terjadi aja, yang belum terjadi dan kemungkinan akan terjadi gitu ya. Jadi ini gue mau ngomongin suatu agenda di dunia yang namanya Great Reset, riset besar. Wow. Nah, Great Reset ini ini sebenarnya masuknya ke ranah konspirasi ya, karena konspirasi dalam artian konspirasi kan banyak aspek, ada yang diomongin ini itu seolah-olah kayak pemerintah ngejahatin kita lah atau apa. Sebenarnya enggak itu. Jadi asumsi dasarnya konspirasi itu begini ya. Jadi ada konspirasi teoris percaya bahwa ada sekelompok suatu kekuatan di belakang negara manapun di dunia ini yang mengatur semuanya gitu kan, yang berusaha untuk mengontrol semuanya, menguasai dunia ini gitu. Jadi di dalam asumsi mereka nggak ada satu negara pun dari sekian ratus, 200 negara atau berapalah di dunia ini yang benar-benar berdaulat. Selalu ada infiltrasi, intervensi dan kontrol dari mereka. Nah, mereka ini siapa? Itu yang namanya secret society ya, kelompok rahasia ya kan. Mungkin frontnya sih bisa dalam bentuk IMF, PBB, World Bank, BIS, Bank of International Settlement, Central Bankers lah, international bankers gitu kan biasanya, yang punya duit, punya kekuasaan gitu kan. Asumsi konspirasi teori itu kayak gitu bahwa ada sekelompok yang rahasia, pemerintahan bayangan ya kan, oligarki lah apa istilahnya, kabal atau apalah, yang mana mengontrol semua negara di dunia ini dan satupun nggak ada yang sepenuhnya berdaulat gitu. Itu asumsi dasarnya konspirasi itu seperti itu. Nah ini kita mau ngomongin untuk mencapai tujuan itu kan dia banyak agenda gitu. Agenda ini itu yang sekarang ini lagi tren, lagi ramai, itu agendanya Great Reset. Mereka ini mau meriset ulang, menata ulang peradaban manusia gitu. Dan untuk menjalankan agenda ini terus harus ada tahap-tahap kan, ada tahap-tahap ya kan. Mereka ini cara kerjanya seperti pakai dialektika Hegel. Dialektika Hegel ini mereka bikin problemnya ya kan. Mereka lihat reaksinya, reaksi publik, reaksi manusia, reaksi masyarakat. Dari reaksi itu mereka akan datang dengan buat solusi ya kan. Problem, reaksi, solusi, itu Hegel, dialektika Hegel. Mereka cara kerjanya seperti itu men ya kan. Problem, reaksi, solusi, dan solusi ini akan menguntungkan mereka ya kan, dan bikin kita bubuk men, bikin kita rungkat, hancur ya kan. Itu tiga. Nah, dalam artian hancur, dalam artian kita makin lama makin kehilangan kebebasan, makin kehilangan hak individu gitu kan. Dan kekayaan dan kekuasaan mereka terus bertambah. Itu intinya itu. Nah, untuk menjalankan agenda The Great Reset ini agenda ini dicetuskan oleh sekelompok yang namanya World Economic Forum ya, Forum Ekonomi Dunia. Terakhir tahun kemarin kalau nggak salah mereka bikin konferensinya di Davos ya kan, di Davos, Swiss. Ketuanya tuh si ini nih, profesor ini nih. Ini gua tunjukin nanti fotonya ya kan, yang ini. Si botak ini nih ya. Si botak, Klaus Schwab namanya. Nah, lu lihat nih si botak nih, Profesor Klaus Schwab, profesor botak ya kan, dan dia kepala World Economic Forum nih, Forum Ekonomi Dunia. WEF ini isinya sekian ratus, bukan negara ya, bukan pemerintahan tapi swasta. Ini ada sekian ratus perusahaan-perusahaan besar, terbesar, terkaya di dunia, paling berpengaruh dengan tokoh-tokohnya yang paling berpengaruh. Itu World Economic Forum. Mereka yang mendesain semua dan memplanning semua agenda ini untuk diterapkan di seluruh dunia gitu. Nah ini ketuanya nih, si botak ini nih. Nah lu lihat aja nih omongannya nih ya kan, dia bilang
The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, redesign, reimagine, and reset our world. Nah, gila kan dia bilang, pandemi ini adalah suatu jendela kesempatan peluang untuk meriset dunia ini. Padahal orang-orang lagi pada sakit, ya kan, ada yang meninggal juga. Dia mikirin nguasain dunia, nah si botak ini, ya kan. Udah ngaco lah. Nah, di Great Reset ini agenda-agendanya ya intinya sih motonya sendiri aja udah, you will own nothing and you will be happy, ya kan. Kamu nggak akan memiliki apapun, tapi kamu akan bahagia, gitu. Nah kan aneh di situ kan, ya kan? Intinya kalau lo nggak memiliki apapun, dia bilang berarti kan hak kepemilikan kita akan dihapus. Jadi mereka nanti yang punya semua aset-aset di dunia ini mereka yang punya, kita semua ngontrak, ya kan? Intinya mereka maunya begitu gitu loh. Nah, dan untuk menjalankan itu kan mereka butuh beberapa tahapan. Ya. Maka seperti tadi gue bilang, problem, reaksi, solusi. Mereka bikin problemnya dulu. Problemnya apa? Banyak kan, mulai dari COVID, ya kan. Ini terserahlah kalian mau percaya mau enggak, apa mereka kalian termasuk yang percaya bahwa ini itu penyakit natural yang menular dari kalong, kelelawar, Batman gitu kan, atau ini semua didesain gitu kan. Karena kalau gue lihat sih, kalau opini gue nih yang bodoh nih, gue ngeliat sih ini suatu cara supaya orang lockdown, banyak diam di rumah, dan seperti yang gue bilang di video-video kemarin, kita ini mau digiring ke arah yang lebih digital, dengan lebih banyak kita diam di rumah, ya kan, lebih banyak kita melakukan transaksi secara digital. Nah itu tuh adaptasi, penyesuaian buat kita lagi dilatih gitu kan, dilatih untuk lebih banyak diam di rumah, melakukan transaksi online, bukan offline, online secara digital, dibiasakan gitu kan. Lalu kita dibiasakan juga pakai itu loh, QR code, ya kan, itu nantinya kan dipakai untuk pembayaran gitu. Nah terus yang kedua, ini sih gue bukan ngeramalin atau gimana, cuman tebakan gue sejak perang Ukraina kan COVID mulai set gitu kan, mulai nggak kedengeran suaranya gitu. Dan tebakan gue, bukannya gue ngeramal, tapi tebakan gue nih, tebakan gue aja nih, mungkin mulai tahun depan kalian akan lupa apa yang namanya COVID gitu, kayak nggak pernah ada apa-apa gitu kan. Karena ini sudah selesai gitu kan. Mungkin tebakan gue nih ya, kalian akan bakal sibuk dengan hal yang lain. Misalnya apa? Tahapan berikutnya, hiperinflasi, ya kan. Kita kan suka ngomong, karena Amerika aja lagi ribut hiperinflasi, bunga dinaikin terus, ya kan. Inflasi ini sebabnya apa? Karena komoditas naik kan. Komoditas naik, BBM naik, apa segala macam, otomatis ongkos angkut naik. Nanti larinya ke supply chain crisis, dari hyperinflation ke supply chain crisis, krisis rantai pasokan, ya kan. Sekarang kan di China masih lockdown, ya kan, di Shanghai, di Guangzhou, di mana-mana lockdown, otomatis itu kontainer, kapal kontainer telat semua, yang bawa bahan baku, yang bawa bahan pangan, kapal-kapal semua ngantri, telat semua. Itu nggak berasanya sekarang, tunggu 2-3 bulan lagi lu bakal berasa ya kan. Terutama kalau negara-negara yang mayoritas kebutuhannya dipenuhi dengan impor. Makanya Presiden kita Jokowi, beliau udah bisa mengantisipasi, perintahnya kan kurangi ekspor, kayak ekspor CPO kan di stop, ya kan, kurangi ekspor dan kurangi impor gitu. Usahakan semua mandiri, kebutuhan sendiri, ya kan. Kalau bisa pun swasembada beras kalau bisa sih. Jangan terlalu banyak impor, karena apa? Nanti supply chain-nya itu macet, ya kan. Karena banyak lockdown ini supply chain macet, otomatis barang kebutuhan telat datang, langka, sulit, harga naik, hyperinflasi, yang tambah kita juga yang susah gitu. Nah itu terus krisis lagi yang berikutnya, debt crisis, utang negara terutama, ya kan. Sekarang semua negara hampir kelojotan ribut-ributin soal utang negara, ya. Amerika aja hampir nggak sanggup bayar utang. Dan krisis mata uang, currency crisis, ya. Rata-rata uang kartal ini kan emang mau pelan-pelan mau dimatiin kan, pelan-pelan mau diubah jadi bentuk digital. Ini kemungkinan dan mulai dari tahun ini mereka tuh ada standar sendiri untuk keuangan, untuk transaksi keuangan, namanya ISO 20022, ISO 20022. Nah November ini ISO ini sudah harus dijalankan, dan itu transaksinya semua digital. Nah jadi nanti kalian bisa lihat
3-4 tahun ke depan itu proporsi uang kartal, uang fiat itu yang beredar makin lama makin berkurang, nanti uang digitalnya makin lama makin naik gitu kan. Kita sedang beradaptasi semua ke arah situ, sedang digiring ke arah situ. Nah itu beberapa krisis yang gue sebut. Pertama kan pandemi, satu, kedua perang Ukraina dan segala macam. Itu semua pemicu, pembuka jalan lah istilahnya sih, bener nggak? Yang ketiga hiperinflasi. Yang keempat supply chain, krisis pangan, ya kan, ngaitnya ke krisis pangan otomatis. Nah, kesulitan bahan pokok. Yang kelima debt crisis, ya banyak nanti kalian mungkin dengar negara ini sulit bayar utangnya, negara ini sulit debt default, ya kan. Kemarin Sri Lanka udah jatuh, ya kan. Venezuela udah dari kemarin, dari tahun-tahun kemarin baru-baru ini tahun ini juga kan Sri Lanka nggak sanggup bayar utang, ya. Jadi itu bukan kebetulan. Kalau menurut gua yang bodoh nih, bukan kebetulan, itu didesain lah, dirancang. Nah, soal nanti dampaknya ke kita secara pribadi gimana ya? Dampaknya secara pribadi sih gini. Setelah agenda ini dijalankan, yang namanya riset ini kan kayak lu riset HP kan, ya kan? Lu riset HP kan pasti yang sistemnya lu matiin dulu, baru di onin lagi kan. Nah yang hilang itu data segala macam ikut hilang, bener nggak? Lu ngeriset HP terus nyalain lagi nya, otomatis kenyamanan kita yang sekarang itu sementara pasti hilang dulu, ya, hilang dulu. Pas on lagi udah di sistem yang baru dengan platform blockchain segala macam, ya kan. Kita udah situ semua digital, semua pembayaran digital dan segala macam. Dan mereka akan menerapkan ya secara individu nih yang namanya social credit system, sistem kredit sosial. Jadi ntar lu hidup tuh kayak main game cuy. Jadi maksudnya kalau misalnya lu bekerja dengan baik, bikin jasa terhadap sistem, ya kan, bikin ini, nanti lu dapat poin kredit, yang nambah poin kredit, entah itu dalam bentuk uang atau apa, ya kan. Gua nggak tahu, tapi yang pasti itu sistem kredit sosial itu akan dijalankan. Kalau misalnya lu nggak bandel atau apa, bikin kesalahan, kriminalitas atau melawan pemerintah misalnya, nanti sosial kreditnya jadi minus, ya kan. Nanti efeknya nanti misalnya lu akan kehilangan beberapa hak sosial lu, misalnya kehilangan pekerjaan, rekening bank lu bisa dikunci gitu kan, atau misalnya lu nggak punya akses terhadap sarana publik, misalnya transportasi, lu nggak bisa bepergian, nggak akan dikasih paspor, lu nggak bisa bepergian ke lewat pakai transportasi publik, misalnya akses lu ke kereta api, pesawat terbang di stop, diblokir gitu kan. Nah itu bisa ke situ kan larinya, ya terserah. Makanya ini pilihan itu, dunia itu strukturnya seperti ini, segitiga, ya kan. Mereka ini yang ngatur di atas ini, di puncak piramid ini, ya. Mereka maunya mengontrol kita semua yang di bawah sini, ya, makanya mereka menerapkan social credit system itu. Nah kalau gue pribadi sih, gue pengennya sistem strukturnya itu seperti ini, ya kan. Bener nggak? Asik kan yang gini nih, jangan yang beginilah gitu. Tapi ya bolak-balik nanti juga kalian akan merasa sendiri lah, ya, karena pasti tekanan itu akan ada, ya kan. Tekanan itu pasti akan ada, dan semua keputusan tergantung Anda, ya. Anda mau nurut apa enggak, terima apa enggak, itu pribadi lepas pribadi, itu individu. Cuman gua ngomongin di sini kasih info, karena ini tuh jarang banget diomongin di sosial media Indonesia, ya kan. Mungkin karena kalian sibuk lihat yang joget-joget di TikTok, ya kan, gitu kan. Sibuk itu nggak pernah dengar apa yang namanya Great Reset ini, atau World Economic Forum, atau Klaus Schwab, atau apapun. Kalian nggak tahu lah gitu. Makanya sekarang gue merasa gue harus ngomong, gue harus kasih tahu kalian bahwa ini ada, agenda ini ada, dan efeknya ke kalian jelas-jelas ada dengan social credit system itu. Nah kalian mau gimana? Terserah, oke? Nah gitu aja deh. Jadi nanti gue sambung lagi nanti ke topik-topik berikutnya. Sementara ini kalau kalian mau tertarik lebih, mau riset lebih, tahu lebih dalam, ya kalian Google aja Great Reset. Pas kalian, kalau di luar negeri sih ini sangat populer, ya. Kalau di Indonesia mungkin karena itu tadi kalian sibuk dengan TikTok kalian sendiri, dengan IG dan segala macam, kalian nggak pernah dengar yang gini-gini gitu. Kalian bisa saja Google atau YouTube Great Reset, pasti kalian pasti ketemu, ya. Sementara ini udah mulai kepanjangan videonya, gue cabut dulu ya. Semoga kalian semua baik-baik, sehat-sehat. Semoga ke depan yang baik-baik yang terjadi sama kita. Jangan sampai perang dunia 3, ya. Oke? See you. Bacot aja dulu, ya kan? Perang belakangan. Oke? Thank you.